Enggak cetro, semoga suara saya cetro. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Oh, oke, baiklah. Yang mau rekod siapa? Yang mau rekam siapa ini? Kemarin Nana ya? Gantian? Saya yang pilih, Pak. Hah? Saya pilih orangnya yang record. Ya, kamu pilih siapa? Jangan memilih saya sudah ada yang punya loh ya. Iya. Theo bisa nggak record? Siapa? Theo Nggak bisa. Bisa. Saya nggak ada aplikasinya, Pak. Hah? Record di Zoom Kan hanya record di Zoom. Oh, hanya record doang di Zoom. Iya, record di Zoom. Ntar kamu Oke. Berarti Bu Asnas? Halo Bu Asnas. Wah, hilang Bu Asnas. Hilang Bu Asnas. Mesti nungguin Bu Anas dulu, Pak. Baru bisa. Iya, Bu Asnas hilang ya. Saya udah record, Pak. Oh, bisa? Saya langsung di YouTube. Wah lah, langsung di YouTube. Nggak tahu lah. Oke. Materi yang kemarin itu sampai pada kita masuk ke perhitungan kesetimbangan ya. Nah, nggak salah yang ini. Sebentar. Ini ya? Ya kan? Betulkah? Iya, Pak. Ya. Perlu dijelaskan ulang atau mau langsung latihan ke yang lain? Ya, ditanya malah diem. Oke, untuk karena beberapa tanya ke saya masalah praktikum ya, tugas akhir kalian praktikum ya, betul? Oke, pada dasarnya saya tidak ada masalah, siapa mau tanya ke saya silakan, boleh, saya terbuka saja. Cuman sebelum tanya ke saya, paling tidak kalian punya gambaran. Jadi jangan sampai tanya, Pak, saya praktikumnya ini bagaimana? Tapi kalian sendiri belum punya gambaran. Artinya saya akan siap membantu, tetapi kalian juga harus sudah punya gambaran dulu atau grand desainnya seperti apa. Jangan sampai istilahnya hanya sebatas baru pengen. Nah, ini yang saya tidak mau. Bukan berarti saya tidak mau jawab, tidak. Ya, jadi saya akan sangat siap membantu kalian selama kalian punya gambaran yang jelas. Jangan sampai istilahnya ya semua diserahkan ke saya. Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau kalau seperti itu. Tapi kalau kalian sudah punya planning seperti ini, ada dasarnya jelas, lalu menemukan kesulitan, ya kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Ya, seperti itu. Jadi saya akan kasih, kalaupun misalkan planning kalian kok menurut pengalaman saya itu mentok, ya saya akan berikan solusi. Ya, jadi seperti itu. Kemarin juga ada yang hubungin, Pak, saya seperti ini gimana? Saya tanya, lah kamu udah mencoba mencari informasi belum? Belum. Nah, lalu cari informasi, lalu disampaikan ke saya, lah baru saya berikan solusi. Oh, kalau seperti ini nggak bisa karena ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, pada dasarnya tidak ada masalah. Kalaupun kalian mau tanya ke saya masalah praktikum, masalah penelitian boleh. Selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Ya, sebenarnya kan dasar dari penelitian ya praktikum itu. Praktikum itu sebenarnya penelitian yang sederhana. Nah, dari dasar praktikum itu sebenarnya harapannya kalian bisa mengembangkan ke praktikum-praktikum yang lain.
Jangan berpikir bahwa penelitian itu harus sesuatu yang baru atau sesuatu yang rumit, tidak. Semua diawali dari yang sederhana. Semua diawali dari yang sederhana. Nah, itu bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya penelitian tidak harus yang baru, tapi pengembangan atau modifikasi dari yang ada boleh. Sebagai contoh misalkan, ini saya lagi bekerja sama dengan pihak luar itu untuk meneliti pengaruh buah bintaro, daging buahnya itu, untuk insektisida yang alami contohnya. Nah, ini kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Bukan karena itu ide baru, tidak. Karena saya baca dari literasi yang ada, buah bintaro itu bisa untuk pengusir tikus. Jadi kalau ada tikus, buahnya diambil lalu ditimbukkan gitu. Nanti tikusnya akan lari. Nah, seperti itu. Tapi ternyata kalau di saya lihat literasi yang ada kandungan tertentu yang memang tikus itu tidak menyukainya. Dan termasuk dari bijinya itu, kalau saya lihat literasi yang ada, biji bintaro itu justru bisa untuk pengganti bahan bakar. Lebih tinggi dari jarak. Buah jarak itu dulu tahun berapa ya, saya lupa ingat, karena waktu itu saya pernah dipanggil juga oleh bukan LIPI ya, dari Puspitek. Saya dipanggil dari Puspitek untuk penelitian itu mengenai buah jarak. Jadi buah jarak yang dikembangkan untuk biodiesel. Saya pernah ikuti di situ berapa lama saya dulu lupa, tapi terbentur oleh kadar airnya. Ternyata kadar air dalam buah jarak cukup tinggi. Nah, ini yang sekarang justru buah bintaro itu, bijinya itu justru ternyata kandungan minyaknya cukup tinggi dibandingkan buah jarak. Artinya sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber alternatif bahan bakar nabati atau terbarukan. Nah, ternyata daging buahnya sendiri itu juga mengandung bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk insektisida. Untuk insektisida secara alami. Nah, nanti pengembangannya untuk apa? Ya untuk salah satunya obat nyamuk alami. Nah, ini sedang dikembangkan. Nah, ini berarti kan penelitian bukan dari hal yang baru, tapi yang sudah ada, kita modifikasi. Nah, nanti kalau sudah ketemu, bisa juga dimodifikasi yang. Nah, ini contoh-contoh gampang. Contoh gampang. Itu penelitian dasarnya dari seperti itu. Termasuk kalian nanti, kalian sudah melakukan percobaan, praktikum, nah itu kalian modifikasi lagi. Itu sudah masuk ke penelitian. Mungkin kemarin kalian filtrasi pasir, dan tepung, dan air. Nah, bisa kalian modifikasi yang lain. Selama memiliki karakteristik yang sama, bisa. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kemarin kalian ada tepung, bisa diganti yang lain, bagaimana? Bisa juga dengan cara pemisahan yang lain, misalkan destilasi. Kemarin ada yang tanya ke saya, sentrifugasi boleh, alatnya ada. Mau dipakai, saya sangat terbuka, silakan dipakai. Rusak ya sudah, rusak dipakai kan sudah wajar. Prinsip saya lebih baik alat itu rusak dipakai, pecah, daripada pecah tapi tidak pernah dipakai. Kalau rusak karena dipakai itu berarti fungsinya sudah dapat. Tapi kalau rusak karena disimpan, karena harganya mahal, ya itu percuma. Tidak memberikan nilai positif. Maka kalau kalian beli alat-alat di rumah harganya mahal, ya pakailah. Kalau rusak ya memang harus rusak karena dipakai. Jadi seperti itu. Silakan memodifikasi. Tidak harus hal yang baru. Beberapa penelitian yang kemarin tembus ke nasional itu juga modifikasi.
bukan hal yang baru. Modifikasi itu artinya mungkin variabelnya diganti. Kan kalian sudah paham tuh ada variabel terikat, ada variabel kontrol, ada variabel bebas. Nah, tinggal mengganti variabel yang di situ. Kalau variabel terikat memang tidak bisa diganti. Tapi variabel terkontrol bisa. Variabel bebas bisa diganti. Sesuai selera kita. Kan gitu. Nah, nanti yang butuh penjelasan lebih lanjut silakan WA ke saya, nanti saya jelaskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bagaimana nomor 5? Atau ini perlu saya jelaskan ulang? Perlu atau tidak saya jelaskan ulang? Tuh kan, nggak ada yang jawab. Kalau perlu saya jelaskan ulang, saya jelaskan. Kalau enggak, ya wis. Pak, lanjut aja Pak. Kalau Oke. yang itu kan juga ada rekamannya. Oke. Saya share grup. Sekarang kalau mau lanjut, bagaimana dengan nomor 5? Ini hampir-hampir sama. Cuman di sini ditanyakan KC dan KP. Nah, kalau ditanyakan KP, itu harus ada ini suhu. Jadi nanti korelasi hubungan antara KP dan KC, nanti kalau kalian lihat referensi yang ada, nanti bahwa KP sebentar, ini saya mau share screen kok jadinya aneh. Sebentar. Kelihatan nggak yang saya share whiteboard-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak whiteboard-nya? Kelihatan Pak. Oke, ya sudah. Karena di layarku kok penampakannya beda. Jadi nanti korelasi antara KP dan KC itu adalah KC kali, ini KC ya, KP itu KC kali RT pangkat delta N. Delta N. Delta N itu apa? Nah, kalau R kan jelas, R itu berarti nilainya itu 0, aduh kok saya lupa, sebentar. 0,082. Nah, 082. Ini tetap. Oke, terima kasih karena saya tahu lupa. T itu suhu. Ini harus dirubah dalam Kelvin. Nah, kalau delta N apa? Delta N itu selisih. Selisih antara total koefisien kanan dikurangi total koefisien kiri. Itu delta N. Ingat, fasenya hanya untuk gas atau aqueous. Gas atau aqueous. Jadi kalau di reaksi yang sebelumnya, di soal sebelumnya itu reaksinya itu adalah, sebentar saya lihat dulu.
2A plus B menjadi A2B. Jadi reaksi sebelumnya adalah 2A gas plus B, ini gas, lalu tanda kesetimbangan menjadi A2B, gas. Berarti kalau ditanyakan delta M-nya, berarti koefisien dari A2B totalnya dikurangi koefisien dari A plus koefisien dari B. Semua diperhitungkan karena semuanya bentuknya gas. Ini gas. Maka nanti kalau dilihat berarti di sini adalah 1 min A-nya 2 plus 1. Berapa itu? 1 min 3 berarti min 2. Ini. Artinya nanti di sini delta N-nya di sini adalah pangkat min 2. Ini delta N. Bisa dipahami? Jadi ini korelasinya, hubungannya. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Nah, silakan ditulis dulu atau didokumentasikan dulu. Kalau sudah, saya akan kembali ke soal. Oke, sudah? Oke, saya kembali ke sini. Maka di sini untuk mengetahui ada pertanyaan, Pak, evaporasi garam dengan air diganti kristalisasi garam dengan air. Evaporasi dan kristalisasi itu hanya perbedaan nama. Evaporasi itu penguapan pelarut. Ini saya jelaskan dulu. Jadi evaporasi itu penguapan pelarut. Jadi evaporasi itu sama dengan kristalisasi. Kristalisasi. Ini sama. Jadi namanya aja yang beda. Sama juga antara nasi dan sego. Sama. Ini penguapan pelarut. Ini mendapatkan kristal kembali dengan menguapkan pelarut. Jadi sama, pengertiannya sama. Ya, evaporasi, kristalisasi sama. Itu. Tadi nggak tahu siapa yang tanya, sudah saya jelaskan ya. Oke, saya lanjutkan ke yang tadi. Ke soalnya. Nah, ini. Nah, di sini kalau yang nomor 4, kita tidak bisa menentukan KP-nya. Ini nomor 4 kita tidak bisa menentukan KP-nya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena tidak ada T-nya. Karena tidak ada T-nya. Suhunya tidak ada. Kalian lihat di nomor 4. Ada nggak suhunya? Nggak ada. Beda dengan nomor 5. Nomor 5 ada suhunya jelas di sini. 427 derajat Celcius. Maka ini bisa ketemu nanti KP-nya. Nah, maka nomor 5 nanti sama seperti yang di atasnya. Kalian cari dulu KC-nya. Dari KC baru ketemu KP. Silakan dicari coba. Waduh, waktunya udah mau habis ya. Kira-kira ada kesulitan nggak tuh nomor 5? Cari KC-nya dulu. Caranya seperti ini kemarin. Penempatannya harus tepat. Di sini volumenya 10 ya.
Kalau yang nomor 4 itu volumenya 1 liter. Nih. Yang butuh penjelasan silakan bertanya saja. Gimana? Ada yang kesulitan? Setelah ini kalian apa? Setelah ini kalian apa? Bahasa Indonesia. Oh, Pak Edi atau Pak Agus? Pak Edi, Pak Edi. Halo Pak Thomas. Oke. Wah, yang punya jam sudah keluar. Dilajengke nggih mboten napa-napa monggo. Wah, nggih. Oke, ada pertanyaan dari soal tadi? Kalau ada silakan ditanyakan. Yang nomor 5 ya. Di sini jelas sekali. Sebelum atau di mana kan kelihatan, ya kan? Ke dalam satu ruangan 10 liter dicampurkan
Nah, ini berarti di mana ini? Di posisi mana ini? N2 gas plus 3H2 gas, kesetimbangan 2NH3. Ada M, ada R, ada setimbang. Nah, ini posisi di mana ini? Arsian, Theodorus. Posisi di mana itu? Apa, Pak? Yang ini 5 mol gas N2, 5 mol gas H2, 5 mol NH3. Di mula-mula bereaksi atau setimbang? Dia itu di mula-mula sih, Pak, kalau menurut saya. Di mula-mula. David. Di mana David? Ini David. Tadi yang pertama mengatakan di mula-mula. Ini di mana posisinya? Salah Pak. Saya baru sadar itu mestinya itu yang di R-nya itu reaksinya kayak. Gimana? Soalnya kan itu kan dicampurin ya, jadi kayak di reaksinya deh. Berarti di mana? Di mula-mula, di R atau di setimbang? Ke dalam suatu ruang 10 liter dicampurkan 5 mol N2, 5 mol H2, 5 mol NH3. Berarti itu mula-mula terus reaksinya diisi yang N2. Berarti ini adalah mula-mula. Ini 5, di sini 5, di sini 5. Ya toh? Iya, Pak. Kemudian dipanaskan pada 42 derajat Celcius jika pada keadaan setimbang. Jelas sekali toh? Nah, ini posisi di mana ini? Jelas sekali itu. Jika pada keadaan setimbang. Berarti di mana 2 mol itu? Di manakah letaknya? Yasinta. 2 mol letaknya di mana nih Yasinta? Di mula-mula reaksi setimbang. Ini udah tak stabilos ini. Setimbang. Setimbang di mana? Di posisinya di mana? Di kanan. Di kanan. Di sini adalah 2 mol. Nah, tinggal dicari di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Oke ya. Oke, baik. Waktu hidup saya di sini sudah habis. Ini sudah kalian dokumentasikan toh? Dan saya tutup. Baik, terima kasih. Pak Edi? Iya, Pak. Ya, sampun Pak Edi, matur nuwun.